Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di gerbang ke-7 ya. Ini udah masuk ke 7 tol ini ya. Udah masuk ke gerbang ke-7. Ya, gerbang ke-7 namanya adalah rahmah. Ini ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmah ini adalah salah satu sifat Rasulullah SAW. Sifat yang diambil dari sifat terbaik Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana di pembicaraan yang lalu saya ceritakan tentang kisah Rasulullah dengan Khadijah, maka saya ingin buka kembali kisah Rasulullah dengan Khadijah, betapa romantis kehidupan rumah tangga yang sudah mencapai tahap sakinah, mawadah, kemudian menuju ke rahmat. Rahmat ini dari sisi bahasa artinya kasih sayang. Nah, sakinah, mawadah, warahmah dari segi bahasa normatif itu artinya kasih sayang, tapi beda penekanan gitu ya. Kalau sakinah cinta yang sifatnya fitrah, mawadah cinta yang membutuhkan skill dan keterampilan, kalau rahmah adalah cinta yang membutuhkan sepemikiran, sefrekuensi, pastabikul khairat. Cinta yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana cinta ini kalau dalam lagu lagu seorang ibu hanya memberi taharap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu kan cinta yang seorang ibu dan anak, ibu kepada anak, mohon maaf, itu cinta yang rahmat, cinta yang disimpan di dalam rahim. Cinta yang disimpan dalam rahim namanya rahmat. Ya, karena rahmat ini seorang ibu kepada anaknya, sekalipun tanpa diminta dia selalu mendoakan, sekalipun disakiti dia selalu memaafkan, sekalipun anaknya belum baik dia selalu berharap yang terbaik. Inilah rahmat. Maka teman-teman sekalian, kita menyaksikan di berbagai kisah dalam Al-Quran tentang kehidupan para nabi. Jarang kita menemukan kisah seorang nabi yang mengalami, mohon maaf, perceraian. Gitu. Kenapa? Karena nabi ini menganggap bahwa dalam pernikahan ketika pasangannya belum baik, dia berharap bahwa dia mendapatkan ladang pahala dari ketidakbaikan istrinya. Maka inilah cinta yang rahmat. Cinta yang hanya memberi taharap kembali gitu. Bagai sang kodok, ya. bagai sang surya menyinari dunia. Maka teman-teman sekalian, kalau kita menyaksikan di kehidupan para orang-orang hebat selalu ditopang oleh rahmat. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau kita logikakan, runut secara logika, sakinah mawaddah rahmah ini, kalaulah cinta yang sudah menyejukkan, cinta yang fitrah sudah dialami namanya sakinah, kemudian ditopang dengan skill, baru itu bisa beranjak kepada rahmat. Cinta yang meyakini apapun yang dilakukan oleh pasangannya adalah terbaik untuk keluarganya. Dan ini harus jadi titian ketiga untuk mendapatkan keluarga yang tentram, adem, ayem. Bukan berarti keluarga yang tentram, adem, ayem ini tanpa masalah. Ada masalah, tapi dengan sistem internal guidance atau internal guidance itu ya? Atau bahasanya adalah pemandu dalam diri. Nah, rahmat ini memandu diri setiap masing-masing pasangan untuk meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh pasangannya adalah terbaik untuk keluarganya. Keyakinan ini harus dimiliki oleh masing-masing pasangan sehingga terbentuklah biduk rumah tangga yang akan menjadi miniatur. Keluarga ini adalah miniatur rumah ini adalah miniatur surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena interaksinya sudah terjalin,
terjalan nih, gatornya terjalin, kemudian ada skill, ada keterampilan dalam komunikasi, lantas kemudian ditopang dengan cinta yang fastabiqul khairat, cinta yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan cinta yang berlomba dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebanyakan kita dalam interaksi rumah tangga merasa paling benar. Nah, maka dalam hal interaksi dengan manusia itu kan harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba menampilkan kebaikan kepada orang lain, berlomba-lomba menampilkan kebaikan kepada pasangan kita. Adapun kebenaran biarlah itu dilakukan sesudah menampilkan kebaikan. Jangan terbalik, kebanyakan dari kita itu berlomba-lomba untuk saling menampilkan kebenaran, tidak menampilkan kebaikan. Kalau menampilkan kebenaran, tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Sedangkan ketika menampilkan kebaikan, setiap orang sanggup menerima kebaikan. Jangankan orang yang sayang ke kita, orang yang benci ke kita saja, ketika kita menampilkan kebaikan, rata-rata dia bisa menerima kebaikan tersebut. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.